Karena aset terbesarnya kita itu bukan kambing, tapi ABK dulu. Kalau ABK-nya benar, kambingnya benar. Tapi kalau ABK-nya nggak benar, hasilnya pun juga jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Yudhistira, hari ini kita akan mengunjungi salah satu customer kita yang ada di kota yang sangat sejuk di Indonesia, salah satu kota yang indah di Indonesia, dan salah satu kota wisata di Indonesia. Kita ada di kota wisata Batu. Nah, yuk, hari ini kita akan ngunjungin farmnya Kang Fahri yang mempunyai kambing sangat unik, 99 Asmaul Husna. Ya, tuh barokah luar biasa. Yuk kita lihat kandangnya, yuk kita jalan-jalan, kita ketemu sama ownernya. Nama farmnya saya tadi lupa tuh, apa namanya? Temas Jaya. Jadi sudah namanya Temas Jaya. Yang jaya, semoga jaya selalu. Oke? Ya, oke, kita datang. Loh, Mas Fahri, ini kambingnya makan kresek, bahaya. Jangan ini jangan. Nanti indigesti ya, jangan. Jangan, Bro. Oh, kamu nanti sakit ya, jangan. Ya, kita langsung disambut sama kambing sakti ini yang mau makan kresek. Ya, tadi ini langsung kita menemukan kambing ini. Jangan sampai kambing-kambingmu, sahabat ternak Yudhistira, jangan sampai kambing-kambingmu makan kresek, ya. Itu nanti malah bikin indigesti, malah susah, ya. Malah manggil dokter hewan, ribet nanti ya. Yuk kita ketemu ownernya langsung ya. Ya, selamat subuh Mas Fahri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Nah, ini kita ada di farmnya Mas Fahri, Temas Jaya Sentosa. Tak tambah dewi. Temas Jaya Farm Sentosa tak tambah ya. Dan makin keren. Ini Mas Fahri ada berapa ekor Mas Fahri? 99. Gak hanya juragan aja yang 99. Kambing pun 99. Oke. Masuk akal. Nah, ini adalah salah satu kambing kebanggaan Mas Fahri ya. Yang baju biru ini Mas? Bukan. Oh, bukan. Ini ABK kebanggaan ya yang ini ya. Ini ABK kebanggaannya. Wah, ini kepala ABK kita habis pedikur manikur kayaknya Mas Fahri ya. Ya, Habis mandiin sama potong kuku. Potong kuku, pedikur karena mani pedi. Ingat ya, potong kuku itu penting karena kambing itu berdirinya pakai kuku. Kalau ente semua pakai telapak begini. Kalau kambing begini loh guys, pakai kuku tuh. Jadi perawatan kuku itu penting banget. Oke, ini kambing jenis apa Mas Fahri? Kambing merah putih. Kambing merah mata putih, satu-satunya di kota wisata Batu. Kalau ada berarti saudaranya Mas Fahri berarti. Yang punya maksudnya, gitu. Ini uniknya ini, boleh lihat di shoot kambingnya. Nih, kambingnya rambutnya panjang, warnanya merah, matanya putih. Plus lagi mani pedi. Nah, kalau yang mani pedi rambutnya juga panjang tapi hitam. Habis ini kita akan kupas tuntas setajam silet ya. Dengan owner kita Mas Fahri kita kupas tuntas susah senangnya, bagaimana manajemen di farmnya. Boleh ya Mas Fahri ya? Boleh. Nanti kita ngobrol banyak dengan beliaunya bagaimana di farm susah senangnya jadi peternak. Jangan yang enak tok, ya. Peternak itu susah barangnya Mas Fahri. Pasti. Pakai susah daripada senang. Nah, kayak susah lah ya. Bersabar. Ya, nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliaunya. Kata beliaunya anak senengnya anak susah, masih roto akeh titik susah ya kan. Tapi jangan salah, nanti kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Dan ini adalah penyedia bibit-bibit terbaik. So, kalau mau beli kambing, susunya, produknya apapun, nanti akan kita masukkan di link di deskripsi. Enggak ada di bawah sini, enggak ada. Ya, saya tidak ada, di deskripsi adanya. Siap Mas Fahri ya? Siap melayani semua sobat ternak Yudhistira Mas Fahri ya? Ya, oke. Yuk kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya penanggung jawab di Temas Jaya Farm. Farm ini beralamat di Jalan Patimura, Gang 5, Kecamatan Batu, Kota Batu. Temas Jaya Farm ini berdiri sejak November 2022. Jadi ceritanya dulu sebetulnya nggak kepingin buka farm kambing. Pertama itu kita bukanya itu kolam ikan. Cuman karena debit airnya itu nggak cukup, nggak mumpunin. Akhirnya kita kolaborasikan dengan kandang kambing. Akhirnya sampai sekarang kolam ikannya hilang, tinggal kandang kambingnya yang tambah banyak. Di sini ada jenis dari Toggenburg,
dan sapera-sapera untuk diperah susunya. Yang pertama, karena untuk kuantiti susunya lebih banyak kalau sapera dan lebih tahan terhadap hawa, suhu, dan cuaca di Indonesia. Kita di Thomas Jaya Farm ini menggunakan sistem kandang koloni sebagian dan single. Koloni itu satu kandang dengan beberapa ekor kambing tanpa kambing jantan. Jadi kenapa kok dengan sistem koloni? Karena yang pertama dia lebih hemat tempat, karena kita bisa memasukkan 20 ekor kambing dalam satu koloni, sedangkan kalau single mungkin cuma sekitar 10, separuhnya. Dan koloni juga membuat kambing ini nafsu makannya lebih tinggi. Kalau bebek kita ada beberapa yang impor, tapi untuk yang majornya di sini, untuk yang banyak kita ambil dari Wonosobo, dari Jawa Tengah beberapa wilayah, ada yang dari Dampit juga kebetulan. Kalau pemberian pakan kita 4 kali sehari. Yang pertama di jam 6 pagi kita berikan sentrat dulu, terus setelah itu selang 2 jam kita berikan silase atau pakan kering, kangkung kering. Diulang lagi sama di sore harinya juga seperti itu, tetap di jam 3 kita berikan sentrat dulu, setelah itu tetap pakan kering atau silase. Hijauan untuk rekomendasi itu Kaliandra merah sama Indigo Vera sama Pakcong. Kalau konsentrat Yudhistira pasti ambil yang super saya udah. Jadi sebelumnya saya pakai Yudhistira dan setelah saya pakai Yudhistira itu ada peningkatan sekitar 10-20% per ekor. Jadi yang awalnya cuma 1 liter jadi 1,2. Lah itu kan kalau misal 10 ekor kan juga sudah lumayan penambahannya. Kalau untuk target pasar, kebetulan karena kita milking, breeding dan milking. Kalau breeding kita pasarnya otomatis nyetak genetik yang bagus untuk peternak-peternak yang ingin memperbaiki genetiknya. Terus kalau untuk hasilnya kan susu. Kita lebih ke edukasi. Kenapa? Karena ini bukan sifatnya seperti susu sapi. Karena susu kambing itu lebih ke herbal atau lebih ke pengobatan. Orang-orang perokok, terus orang yang terkena asma, TBC, penyakit kuning, gula, itu kita anjurkan untuk minum susu kambing. Dan untuk pengganti susu formula untuk balita. Balita di atas 3 tahun, insya Allah aman, pakai pengganti susu kambing. Satu lebih murah, kedua lebih sehat. Tantangan terbesar, tidak memiliki ABK yang tepat. Itu tantangan terbesar. Hah? Oh, kalau yang sekarang sudah alhamdulillah. Itu ada Pak Gondrong itu, istimewa itu. Masya Allah. Karena aset terbesarnya kita itu bukan kambing, tapi ABK dulu. Kalau ABK-nya benar, kambingnya benar. Tapi kalau ABK-nya nggak benar, hasilnya pun juga jelek. Tantangan terbesar adalah ketika peralihan musim. Peralihan musim dari musim kemarau ke penghujan atau sebaliknya. Itu pasti terjadi penyakit-penyakit sepele sebetulnya. Cuman kalau tidak ditangani dengan tepat, berujung kematian. Contohnya kembung. Terus yang biasa terjadi ketika peralihan musim ini juga ada musim lalat. Musim lalat ini musuh terbesar kita. Kenapa? Karena dari lalat itu bisa terjadi pemindahan penyakit dari kambing A, dari kotoran A ke kambing B dan C. Dan terjadinya mastitis juga dari situ. LST juga terjadinya dari situ juga. Kalau di hari pada cempe kita melakukan pemberian Lacto B seperti pada bayi lah, pada anak-anak kita kan kita kasih Lacto B. Itu alhamdulillah sih dalam 1 hari 2 hari udah rampung, dan kita kasih dia serat-serat. Contohnya kita ajarin makan kangkung kering,
mengurangi diarenya tadi, dan pengurangan susu otomatis ketika dia masih belum lepas HP. Di Temas Jaya ini kebetulan kita juga melayani untuk pemesanan karkas, walaupun nyembelihnya nggak di sini karena nggak boleh, kita belum punya RPH, jadi kita untuk penyembelihnya di RPH. Untuk karkas dan untuk akikoh itu juga bisa. Keistimewaannya adalah karkas di sini itu kemarin karena Idul Kurban kita nyembelih di sini sendiri. Itu karkas ketemu di 48%. 48%. Saya menggunakan Super Saya untuk sentratnya. Dari produk dari Yudhistira. Jadi memang agak repot ketika proses ngulitin, karena betul-betul betul-betul itu si kulit sama si daging ini sulit untuk melepas. Tapi di dagingnya itu sangat cepat empuk sekali. Padahal itu adalah kambing pejantan. Dan itu sudah kita buktikan juga di pesanan potongan biasa 1 ekor. Alhamdulillah kalau untuk karkas tetap stabil. Dari bobot hidup dia ketemu di 48 sampai 49%. Ada yang tembus 51% yang kemarin. Jadi kebetulan kita timbang sebelum, karena kita ada timbangannya juga. Sebelum kita sembelih masih hidup, kita timbang. Setelah kita sembelih keluar karkasnya aja itu di 48 sampai 51%. Untuk pemain-pemain daging, jangan takut untuk mencoba produk konsentrat dari Yudhistira, terutama untuk jenis Super Saiyan. Dicoba saja 2 bulan, maka hasilnya akan langsung terlihat. Bahkan 1 bulan itu langsung terlihat. Jadi kebetulan sebelum ini saya juga kan karena pemain baru lebih banyak R&D-nya lah ibaratnya. Trial and error itu saya coba di kambing-kambing yang kecentet. Kambing yang kecentet itu saya kasih sentrat full. Itu dia kayak bedah, dalam waktu 1 bulan tuh bisa kenaikan 9 kilo sampai 11 kilo, dan saya ada recordingnya semua. Bahkan dokternya juga nggak nyangka ada yang naik langsung 9 kilo. Tapi setelah itu dia normal naik di 4 kilo 5 kilo per bulan, ada yang sampai 6 kilo. Tapi untuk rekor Idul Kurban itu saya tune up, dia itu bisa naik di dalam 15 hari bisa naik di 6 kilo sampai 8 kilo karena saya tune up dengan produk konsentrat Yudhistira, Super Saiyan lebih tepatnya. Silakan dicoba saja, nanti bisa dihubungi si pihak Yudhistiranya. Jika Anda ingin mencoba daging ternak dari Temas Jaya, maka boleh silakan aja diorder langsung. Kami akan sertakan video sebelum penyembelihan, hewannya masih hidup sampai disembelih. Itu untuk yang per ekor, untuk pemesanan per ekor. Nanti kita akan berikan semuanya utuh dengan kondisi sudah bersih semua. Potongan kita sesuaikan dengan keinginan Anda. Jadi karena ada potongan mungkin ada yang suka gede, kita potong jadi 6. Kalau ada yang suka kecil-kecil, kita potong jadi 9 untuk bagian sampil. Dan untuk di potongan iga sesuai request saja. Kita akan menyediakan. Apapun yang Anda mau, insya Allah kita siapkan dengan terbaik. Kalau di Temas Jaya, alhamdulillah untuk sekarang kita masih aman dalam penjualan susu. Dalam artian tidak kekurangan, malah kekurangan stok masih sementara ini. Karena kan ini kebetulan lagi hamil rata-rata, jadi porsinya turun susunya. Untuk produksinya itu turun di 5-10 liter per hari. Jadi itu masih aman. Ketika kita udah ngomong produksi kapasitas besar 40 liter lah, itu yang butuh penyerapan. Karena kalau 40 liter sehari kan yang bisa kita serap itu cuma 10 liter maksimal. 30-nya kita harus lempar ke siapa ini. Kadang masih diberikan kepada cempe. Jadi karena untuk kelebihan porsi tadi kita berikan kepada cempe. Ada yang kita jual. Ada yang kita jual. Mungkin sekitar 10 liter lah penyerapan per hari itu. Untuk pasar kita sendiri ya masih ya. Harga pakan yang fluktuatif itu sangat mempengaruhi. Jadi faktor terbesar dalam breeding dan milking ini adalah pakan yang masuk ke
kambingnya. Otomatis cost-nya itu paling besar di pakan, kedua di salary, di gaji. Yang untuk ketiga hanya operasional kecil-kecil ya kayak listrik dan lain sebagainya. Cuman yang paling besar itu di pakan. Untuk saat ini kondisi perkambingan dan perdombaan lagi kena ujian besar. Dalam artian terlalu banyak kambing luar negeri yang datang ke Indonesia. Akhirnya banyak peternak-peternak muda ini yang ternak kambing impor. Dengan banyaknya kambing impor, otomatis susu juga semakin banjir. Dengan susu semakin banjir, otomatis penyerapan tinggal sedikit ibaratnya. Supply and demand-nya tidak seimbang. Jadi dengan Temas Jaya Farm ini dengan cara mengakali itu semua dengan cara karena kita breeding, otomatis kita punya stok yang namanya pejantan untuk kurban di tahun berikutnya. Jadi untuk menutup operasional yang bolong-bolong ini tadi dengan penjualan si hewan kurban tadi, itulah nikmatnya breeding. Jadi kita sudah pasti dapat susunya dan dapat anaknya. Kehadiran pemerintah yang sangat dibutuhkan, terutama dalam susu kambing. Kenapa? Karena ketika pemerintah tidak membuat regulasinya dengan segera, ya maka akan banyak peternak-peternak yang gugur satu persatu. Ini sekarang sudah masuk di siaga 3 atau siaga 4 kemungkinan. Karena sudah banyak sekali peternak yang gulung tikar. Yang awalnya kita buka breeding milking, akhirnya beralih ke ayam yang lebih profit. Karena kan sekarang ada program MBG-nya Bapak Presiden. Tapi kan susu yang masuk di situ susu sapi, bukan susu kambing. Karena susu kambing sih kita sadari memang harganya lebih mahal. Karena sebetulnya fokus utamanya susu kambing itu untuk pengobatan. Dengan pasteurisasi pun juga ada penurunan kualitas. Apalagi dibentuk yang lain-lain. Kalau susu kambing menurut saya pribadi itu lebih ke alami saja untuk pengobatan. Regulasi atau butuh produk turunan juga nantinya seperti keju, karena kan ada bagian-bagian keju sapi itu yang dibuat dari keju kambing. Bahan dasarnya itu keju kambing kalau sepengetahuan saya. Pandangan saya usaha ini tidak akan pernah gugur sampai akhir zaman selama umat Islam masih banyak. Yang pertama, karena kambing itu syarat utama ketika kita mau akikoh anak. Judulnya gini, kita berlari mau kemana saja, ujung-ujungnya nanti adalah kembali ke fungsi utamanya si kambing, yaitu untuk daging. Susu itu nilai bonus. Jadi breeding itu kita dapat semua, untuk kurban bisa, untuk akikoh juga bisa. Jadi selama ada umat Islam di muka bumi ini, insya Allah kambing pun juga masih aman statusnya, untuk prospek kerja ke depan masih oke. Insya Allah tidak surut. Hanya saja sekarang lagi ujian besar karena banyaknya karkas-karkas dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan legal, yang tidak bisa dipermasalahkan secara hukum, tapi sangat menghantam peternak kecil, ibaratnya seperti itu. UMKM yang baru berkembang itu rata-rata kena di situ. Karena harga domba sekarang kalau dilihat di pasar per kilo bisa 35.000 sampai 45.000. Sedangkan yang sudah terlanjur datangkan dari luar negeri tetap jual 85.000 juga nggak ada yang mau beli. Jadi ujung-ujungnya itu nanti ke daging. Susu itu nilai bonus, menurut saya seperti itu. Pesan untuk peternak yang mau memulai, sebaiknya belajar dulu dari 5 ekor kambing. Jangan nafsu karena ada uang terus nafsu beli langsung 50. Pelajari dulu, nikmati dulu prosesnya, terus kuasai pasarnya dulu. Ketika pasarnya sudah ada, permodalan akan masuk sendiri. Tapi ketika Anda masih belum tahu pasarnya untuk siapa, tapi Anda memaksakan untuk beli dulu 50 ekor, maka supply and demand-nya nanti tidak seimbang. Maka Anda akan kebingungan nanti ketika ini harus buang barang. Maka yang ditemukan tuh hanya rugi. Tapi kalau dimulai dari 5 ekor, itu sambil kita berproses,
nanti ketemu link yang bagus, ketemu link pakan yang bagus, contohnya ketemu link konsentrat Yudhistira yang bagus juga bisa, pakan nanti ketemu harga silase yang pas. Tapi kalau kita nafsu langsung beli 50 ekor, gelabakan nanti ketika waktunya panen susu, panen anakan, nanti bingung. Kelihatannya bahagia, tapi Kelihatannya wah bahagia nih, kelahiran banyak, tapi kan harus dimakani dan harus dibelikan susu juga, diberi susu, jadi mungkin itu, jangan nafsu, belajar dulu, kalau sudah siap baru silahkan hajar. Sekian dari saya, Fahri, mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sahabat ternak Yudhistira, kita sudah mendengarkan curhat susah senangnya Bang Fahri dalam mengelola Temas Jaya Farm dengan 99 dombanya, kambingnya, sehingga yuk ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk peternak-peternak muda atau peternak awal yang mau memulai ternak, mau baik di domba atau kambing, menjadi sebuah inspirasi dari beliaunya ini, dan beliaunya pun juga bisa support jenengan semua dengan beberapa produknya. Kalau beli bibit lah nggak usah jauh-jauh, cari yang sudah terpercaya aja. Oke, nah ini ada sesi bonus nih, saya juga mau menanyakan nih ke Bang Fahri. Apa itu, Dok? Nah, ini kan musim lagi begini ya, lagi nggak enak. Kita di kota wisata Batu kadang hujan, kadang panas, tiba-tiba. Apa nih yang sering terjadi, Mas? Yang pertama, kalau sudah peralihan musim ini, yang jelas flu ya, flu, batuk nih, terus kembung. Aduh, ya. Terus kalau untuk faktor di luar itu sih ada indigesti kayak Ya, surat kresek, bungkus karung yang dimakan itu kan faktor. Jangan sampai itu faktor X itu ya. Faktor X kalau itu. Aduh. Kalau untuk cuaca sih mungkin ya itu sih cuma dua itu sama lalat ya. Oke. Kalau itu nyikapin itu ya teman-teman ya. Kalau memang keadaan darurat Mas Fahri ya. Ya memang kalau kembung itu kalau kita paling mudah ketika belum ada dokter hewan datang mungkin ya. Yang penting kita kasih aja dulu minyak goreng. Itu paling mudah kita berikan kepada dombanya karena kembung itu sangat cepat karena dia ruminansia kecil. Tapi untuk takarannya, Dok, paling estimasi saya ngasihnya 100 mili per ekor. Ya, per ekor. Karena dia ruminansia kecil. Rumennya cepat gede. Pernapasannya langsung terdorong. Langsung segera bablas. Biasanya begitu. Karena kembungnya untuk kembung di ruminansia kecil itu repotnya di situ, Mas Ari. Yang paling penting saat ini kalau pengobatannya paling mudah atau pencegahan empon-pon aja. Teman-teman atau ke kambing-kambing kita sekarang kita kasih empon-pon untuk menjaga daya tahan tubuhnya lebih terjaga. Walaupun empon-empon yang serbuk itu juga boleh. Atau kalau kita punya kebun, kunir-kunir kita cacah, kita taruh depannya biasanya dikelekai sendiri makan mau. Dijamui lah. Ya, dijamui ya istilahnya. Jadi itu untuk menjaga daya tahan tubuhnya dia tetap oke. Kalau untuk treatment ya nanti kita bisa dengan dokter hewan langsungnya. Walaupun saya dokter hewan sih. Soalnya saya kadang juga ke sini sahabat ternak. Kerjaan saya juga ke sini. Juga sering dapat telepon. Dapat telepon juga ya kan. Darurat. Nah itu. Karena untuk semuanya kalau sering vitamin itu jangan pelit lah sama hewan ya. Kita berikan secara oral karena ketika kamu bahagiakan kambingmu, maka kambingmu juga memberikan hasil yang maksimal. Betul. Contoh nih beliaunya ini. Betul. Berawal dari nafsu di awal, tapi dia bisa controlling, bisa jaga. Alhamdulillah. Tumak Ninah 99, Istiqomah 99 itu tetap terjaga. Gitu Bang Fahri ya. Betul. Oke. Itu mungkin sekian dari kami sahabat ternak Yudhistira, semoga menginspirasi kisah hebatnya Bang Fahri bisa jenengan contoh dan jangan lupa produk-produk Bang Fahri bisa kita beli di sini, bibit bisa, susu apalagi ya kan. Tapi katanya Mas Fahri susu lagi dikit nih, lagi banyak yang bunting tua. Habis ini panen dong Bang ya. Insya Allah panen mudah-mudahan. Jadi gitu teman-teman, semoga peternak-peternak muda saat ini semakin mau berkembang, semakin mau beternak dan ingat dunia bisnis peternakan pertanian tidak akan ada matinya ya. Seperti yang dikatakan Bang Fahri tadi, selama umat Islam masih akikoh, selama kita mau makan sate
itu sama pasti kurban. sama kurban, semua pasti aman. Semoga banyak Temas Jaya muda yang lainnya bersama sahabat-sahabat Yudhistira untuk menghiasi dunia peternakan di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.